Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat rahimakumullah. Jamaah salat Isya dan insyaallah berlanjut dengan salat tarawih. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah posisi kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur. Dan pada malam hari ini adalah malam yang ke-24 ya untuk Ramadan kita ini, yang memasuki masa yang disebut sebagai Asyrul Awakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan ini merupakan waktu yang sangat penting ya. Kalau disebutkan adalah gold time-nya atau waktu emasnya, prime time atau waktu yang paling utama di atas hari-hari Ramadan yang lainnya. Karena apa? Ya salah satunya ada yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan bulan Ramadan ini, dan oleh Rasulullah SAW disebutkan adalah akan turun di 10 hari terakhir, terutama di hari-hari yang ganjil begitu. Jadi luar biasa. Makanya harusnya kita lebih bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih kuat lagi mengisi Ramadan ini, terutama di hari akhir ini, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat ketika sudah 10 hari terakhir itu penuh posisinya ibadah penuh di masjid, yaitu melakukan itikaf ya, yang penuh itikafnya, nggak pulang-pulang gitu selama 10 hari itu ya, dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan Lailatul Qadar itu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah dan qudwah kita, yaitu Rasulullah yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, umatnya yang taat yang setia dalam mengamalkan, mendakwahkan, memperjuangkan, membela risalah Islam hingga akhir zaman. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan yang saya bawakan ketika kultum, yaitu mengenai sifat atau ciri-ciri dari orang yang bertakwa, sebagaimana tujuan daripada saum Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, yang mana disebutkan dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, di ayat 134 sampai dengan 135 yang tadi saya bacakan, yang intinya ada 4 sifat ya dari orang yang bertakwa yang dulu sudah kita bahas, yaitu yang pertama, orang yang senantiasa berinfak, menafkahkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi ringan ya, dalam kondisi kaya maupun dalam kondisi berat, kondisi miskin.
Kemudian yang kedua adalah orang yang senantiasa wal kadhiminal ghaidho, yaitu orang yang senantiasa memberikan atau menahan nafsunya atau menahan amarahnya, ya, untuk tidak diluapkan amarahnya. Artinya bisa menahan amarahnya ketika dalam posisi marah. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas adalah wal afina anin nas, yaitu orang yang senantiasa memberikan maaf kepada sesama atau kepada manusia yang lainnya. Dan yang keempat adalah orang yang senantiasa beristighfar, mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kita bahas pada malam hari ini adalah wal afina anin nas, orang yang senantiasa memberikan maaf kepada orang lain. Masalah kesalahan, ya, atau masalah dosa yang dilakukan oleh manusia itu adalah sesuatu yang pasti terjadi, ya. Jangan sampai kita sendiri merasa orang yang paling bersih dalam kehidupan kita ini. Pasti kita pernah salah, pasti kita pernah berdosa, terutama dengan sesama. Mungkin perasaan kita tidak, tetapi ada sesuatu yang kadangkala kita nggak sengaja. Mungkin ucapan kita adalah ucapan yang sendaguro, ya, berkelakar, bercanda, tetapi ternyata bagi orang tersebut yang kita ajak berbicara, yang kita candai, ternyata dimasukkan dalam hati. Ya, ini adalah sebuah kesalahan. Maka jangan sampai kita kemudian merasa bersih dalam kesalahan. Dan kunci orang yang bisa memaafkan orang lain, ya, yang bisa kemudian dia menerima kesalahan orang lain, ya, ketika orang lain minta maaf dan kemudian kita harus memaafkan, adalah melihat atau kita introspeksi pada diri kita bahwa sesungguhnya kita pun juga bisa berbuat salah atau pernah berbuat salah atau sudah berbuat salah kepada orang lain, baik sengaja maupun tidak sengaja. Hadirin hadirat rahimakumullah, memang kalau dalam masalah maaf atau memaafkan, meminta maaf itu lebih mudah, ya, kita tinggal ngacungin tangan kita, maaf, itu mudah, ya, bagi kita yang posisinya salah kemudian minta maaf. Tetapi bagi orang yang kemudian menerima permintaan maaf, yang ini yang kadang-kadang yang sangat sulit, ya, karena mungkin selama ini orang yang berbuat salah kepada kita adalah orang yang pernah kita bantu atau selama ini kita support, ya, ekonominya, atau kita bantu kesulitan-kesulitan dan masalah-masalahnya. Tiba-tiba dia menelikung atau tiba-tiba dia membuat kesalahan pada kita, tiba-tiba dia curang dalam bermuamalah kepada kita, ya, betapa sakitnya memang. Dan itu sulit untuk dihilangkan kalau memang kita tidak punya dasar untuk mau memaafkan kesalahan orang lain. Ya, tadi maka kuncinya bahwa kalau kita bisa mengintrospeksi pada diri kita bahwa kita juga manusia yang juga penuh kesalahan atau punya salah, maka orang lain pun juga bisa berbuat salah. Artinya apa? Artinya kalau kita di posisi orang yang bersalah tadi, ya, bisa saja kita juga akan berbuat salah. Ya, misalnya contoh, misalnya kita terhimpit dalam posisi kesulitan ekonomi, gitu kan? Bagaimana caranya mendapatkan uang yang mudah? Dan mungkin juga caranya cara yang curang tadi. Ya, mungkin bagi orang yang posisinya tidak sulit ke ekonominya, ya mungkin masa curang seperti itu. Tapi kalau orang yang posisinya memang sudah terjepit, itu bisa terjadi. Makanya jangan sampai kita kemudian merasa bahwa orang yang bersalah itu akan bersalah terus, gitu ya. Tetapi harus kita maafkan, kita beri kesempatan, dan memang kita pun juga bisa berbuat seperti itu ketika kita posisinya juga terjepit dalam masalah ekonomi. Ini harus menjadikan introspeksi pada diri kita sendiri. Hadirin hadirat rahimakumullah, dan jaminan orang yang memaafkan kesalahan orang lain atau manusia yang lainnya itu adalah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, ya, Rasulullah SAW bersama para sahabat sedang berkumpul di masjid. Kemudian Rasulullah menunjuk pintu dan menyatakan bahwa akan ada orang yang ahli surga melalui pintu tersebut. Dan ini cerita ini mungkin sudah pernah atau sering diungkapkan oleh penceramah sebelumnya. Ya, intinya ketika orang tadi, kenapa disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga? Ya, dilihat amal-amal yang lain, sholatnya sama saja, artinya nggak terlalu menonjol. Dilihat dari puasanya juga nggak menonjol, karena ada sahabat yang nginap di rumahnya memperhatikan dia ibadahnya seperti apa, nggak ada yang menonjol. Dan ujung-ujungnya ketika sudah tidak menemukan amal yang
yang istimewa, maka sahabat bertanya, apa sih kebiasaanmu gitu ya dalam sehari-hari, ya, sehingga Rasulullah menunjukkan kamu menjadi ahli surga. Maka dia bercerita bahwa saya senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Sebelum saya tidur, saya mengingat apa yang terjadi pada diri saya yang tadi ketemu dengan orang lain. Apabila misalnya orang lain tadi berbuat kesalahan pada saya, maka saya mendoakan orang lain tadi untuk diampunkan atau dimaafkan kesalahannya, dan kemudian mendoakan kepada mereka agar mereka tidak mengulangi kesalahannya. Nah ini akhirnya itulah yang kunci bahwa orang yang memaafkan kesalahan orang lain adalah surga baginya, sebagaimana yang dikisahkan dalam kisah sebuah hadis yang menyatakan orang menjadi ahli surga karena dia punya ilmu punya amal yang istimewa, yaitu amalnya memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang senantiasa memaafkan orang lain, dan kita menjadi bagian orang yang bertakwa, dan ini bagian dari tarbiyah dari siam kita agar menjadi la'alakum tatakun, menjadi orang yang bertakwa, yang salah satunya cirinya adalah senantiasa mau memaafkan kesalahan orang lain. Al-haqqu min rabbik fala takun amtanin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.